Damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati dan pikiran sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dipersilakan. Baik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terpujilah Tuhan pada minggu ini. Kita telah Tuhan hantarkan ke minggu pertama setelah ini, dan mari kita mendengarkan khotbah kita pada minggu ini yang terambil dari kitab Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Matius bermungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu, orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-muridnya, murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk kepada minggu yang pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan hari ini adalah minggu pertama setelah minggu Trinitatis yang kita rayakan pada minggu yang lalu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita memperhatikan khotbah kita tadi yang telah kita baca, dan kalau kita melihat keadaan dunia atau kehidupan kita pada saat ini, banyak orang-orang yang hidup dengan ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Banyak orang-orang di dunia ini, di dalam kehidupan kita, yang begitu mudah menghitung dosa-dosa teman-temannya. Ya. Banyak orang-orang Kristen atau orang-orang percaya pada saat ini yang lebih mudah mengatakan dosa daripada teman-temannya, dosa daripada keluarganya, dosa daripada suaminya atau istrinya, bahkan dosa daripada teman duduknya di kursi gereja. Nah, jadi dalam khotbah kita pada minggu ini, Bapak Ibu saudara-saudari, dapat kita melihat Yesus sedang menjumpai Matius, seorang pemungut cukai atau pemungut pajak. Bagi kalangan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, ataupun bagi kalangan orang Israel, setiap pemungut cukai adalah orang yang dianggap orang paling najis, ya. Karena pertama, mereka dianggap pengkhianat dari kelompok mereka karena menjadi bekerja atau menjadi orang yang dipekerjakan di bangsa Rom, mengutuk pajak. Jalan pajak ini di bahasa lama tukang serong. Nah, yang kedua, orang menganggap bahwa pemungut pajak itu adalah orang berdosa karena lebih sering mereka melebih-lebihkan dari aturan pajak itu untuk keuntungan pribadi. Dan yang ketiga,
orang-orang Farisi, orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat menganggap setiap pemungut pajak adalah orang yang najis atau berdosa karena hidup dengan keberkoyak-koyakan, hidup dengan kemunafikan, hidup dengan keinginan dari semata. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita perhatikan tentang kehidupan kita pada saat ini, banyak kita lebih mudah mengatakan dosa-dosa orang-orang daripada dosa kita sendiri. Apa istilahnya? Umurah kita melihat dosanya daripada dosa. Apa sesitongnya mula kita Tuhan hari di mana di Romi, di kitab Romi di Apostol Paulus, dan ada unsur Nabi Nasitong di Portio. Ya, artinya setiap orang sudah berdosa. Nah, artinya ini yang paling lucu dalam kehidupan ini. Kita adalah sama-sama orang berdosa, tetapi kita menganggap diri kita suci, sehingga kita mengatakan orang-orang atau teman-teman kita lebih berdosa daripada kita. Nah, jadi oleh karena itu, lewat khotbah kita pada minggu ini, saya ingin menyampaikan khotbah kita dengan tema Yesus datang menyelamatkan kita. Yesus datang menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau dikatakan Yesus datang menyelamatkan kita, tentu karena setiap orang yang ada di dunia ini membutuhkan penolong. Atau dalam kata medis, setiap orang yang sehat tidak membutuhkan tabib atau dokter ataupun para perawat. Artinya orang akan marsaido na mengalui akan tukang kesehatan manana rumah sakit. Pemuluhi dan lain namanya. Contohnya akan aku contoh saya juga sejak upis pistar. Dan ada sakit di mana saja. Mula sejak rumah sakit itu lima orang baru. Dan saya dong solusi di rumah sakit. Atas semua amalnya. Jaminannya ini berusaha. Yesus datang menemui Matius yang sedang duduk di rumah cukai atau katakanlah di kantor pasar. Yesus datang ke kantor pasar itu lalu menjumpai Matius dan Yesus berkata, ikutlah aku. Lalu ketika itu Yesus dibawa oleh Matius ke rumahnya, dan di rumahnya itu banyak para pemungut cukai, banyak orang-orang berdosa yang berkumpul makan bersama dengan Yesus. Nah, bagaimanakah kita memaknai khotbah ini? Atau bagaimanakah kita memaknai atau melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah pemungut cukai, kehadiran Yesus di tengah-tengah orang berdosa? Nah, jadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menganggap diri mereka adalah orang benar, yang hidup di dalam ritual agama paling benar sesuai dengan pemahaman mereka, bahkan yang hidup di dalam persembahan kurban-kurban, mereka mencela dan menganggap bahwa Yesus tidak benar bertemu dengan orang-orang berdosa. Nah, jadi di hadapan dunia berjujur bersama. Mulawa kasih tua tu lapu, biar kamu maksud dengan lapu. Mulawa kapan kita tuan keingaran na hurang liga, mana nanti waktu lapu masau tuan kata na tinggal sebiar kita mak pada data yang ada lapu terus. Nah, artinya kita tidak mengetahui apakah tujuan daripada mereka datang ke tempat itu. Apakah tujuan daripada Yesus datang ke pemungut cukai atau kepada orang-orang berdosa? Nah, karena pertama Bapak Ibu saudara, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemungut cukai atau pemungut pajak di kalangan orang-orang Israel
kalangan ahli-ahli Taurat atau para imam adalah orang yang paling hina. Dan bagi aturan mereka, pemungut cukai tidak diperbolehkan masuk ke rumah-rumah ibadah. Dari hal inilah kita ingin diingatkan oleh firman ini, kita ingin ditegur oleh firman Allah ini bahwa kapan dosa situtupi yang mami akan tetapi JPHP di tomato di parsawata bahkan nata anggap paling hina harga situ bagaimana? Artinya lewat khotbah ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara, jangan menjadi hakim atas dosa daripada teman-teman. Jangan menjadi hakim atau menjadi penghitung dosa atas saudara-saudari kita. Tetapi apakah yang mau hendaknya kita lakukan? Atau apakah yang mau hendaknya kita pahami, kita mengerti dalam kehidupan ini? Lihatlah Matius. Dia mau mengikuti Yesus. Dia mau meninggalkan sesuatu kenyamanan duniawi demi hanya mengikuti Yesus. Itulah saya amat dosa setelah amalnya nguluni si Matius. Galung ari mabut rebe, galung ari hidup berolah-olah, galung ari hidup di bagasan, hasik kopan ni ngulu hapot di dia. Mulai dari kita, Holan roh Yesus pada ibadah Matius ihutton maaf ditinggal ibadah salun angkat hasona aportini oleh ibadah Matius Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, khotbah hari ini saya menyampaikan kepada kita, Yesus adalah sumber keselamatan kita atau Yesus menyelamatkan kita. Akali sejauh nabi oleh Yesus atau siapakah yang diselamatkan oleh Yesus? Dalam khotbah kita hari ini mari kita melihat ayat 12 bagian B, tanda kutip, bukan orang sehat yang memerlukan kami, tetapi orang sakit. Dalam khotbah kita hari ini, Yesus seolah-olah berperan sebagai seorang tabib, ya. Atau Yesus berperan seolah-olah menjadi seorang dokter. Nah, apakah sakit yang ada dalam manusia sekarang ini? Atau apakah penyakit kita sehingga Yesus harus menjadi seorang penyembuh? Kita harus menyadari dan kita harus mengakui bahwa dosa adalah penyakit yang paling besar di hadapan Tuhan. Dosa adalah penyakit yang paling tidak dapat disembuhkan oleh manusia sekalipun, bahkan obat dari dokter, jika tidak melalui Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya ada kutipan dari Dr. Martin Luther yang mengatakan, orang yang menganggap dirinya adalah orang yang tidak berdosa, adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan selanjutnya dia juga orang yang lebih mudah menghakimi dosa-dosa saudara-saudaranya adalah sebenarnya orang yang hidup dalam penyakit yang mematikan. Ya. Artinya jadi kata sadarium amangina di pailon kita Thomas unang murah-murah kita mamilangi dosa dengan kajian. Dan lewat khotbah kita pada minggu ini, sebagaimana Yesus hadir di tengah-tengah ahli-ahli Taurat, Dia hadir di perkumpulan orang-orang pemungut cukai atau orang-orang berdosa. Apakah yang ingin Yesus wujudkan atau yang ingin Dia sampaikan lewat pertemuannya itu, lewat kehadiran Yesus itu? Yang pertama, eksistensi daripada Yesus Kristus, kebenaran daripada Yesus Kristus tidak dapat dipengaruhi oleh latar belakang, tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan, bahkan tidak dapat dipengaruhi oleh kehidupan daripada orang-orang pemungut cukai. Nah, jadi kembali kita kepada yang saya sampaikan tadi.
ataupun para pengaduan ataupun jemaat sering datang berkumpul kepada tempat-tempat yang dianggap orang adalah tempat yang tidak benar. Itu sesungguhnya tidak menjadi kesalahan besar. Barangkali mereka hadir ke sana menjadi terang yang menyatakan kebenaran Kristus. Tetapi jikalau mereka datang ke tempat itu menjadi penikmat daripada kehidupan itu, menjadi terbawa arus atau tidak menjadi terang di tempat itu, maka lebih baik dia tidak pergi. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, para penatua, para pendeta, jikalau kita tidak dapat menjadi terang di suatu tempat yang dianggap oleh orang-orang bahwa itu adalah tempat yang tidak benar, maka lebih baik kita tidak pergi ke tempat itu. Sama halnya dengan khotbah kita pada minggu. Ya. Tadi sudah jelas saya katakan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah para pemungut cukai. Tidak sedikit pun latar belakang keadaan itu dapat mempengaruhi eksistensi daripada Yesus. Dan perlu kita mengingat khotbah minggu ini, bagaimanapun latar belakang kita, bagaimanapun dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, atau bagaimanapun kekotoran kita di hadapan Tuhan, Allah tidak pernah memandang itu. Tuhan tidak pernah memandang bagaimana latar belakang kita dulu, bagaimana kehidupan kita dulu sebelum kita mengenal Kristus. Tetapi apa yang kita lakukan? Lihat, Bapak Ibu saudara-saudara, siapakah yang pertama datang menjumpai Yesus? Atau apakah Matius yang datang menjumpai Yesus, atau Yesus yang datang menjumpai Matius? Nantinya dari hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita dapat mengetahui dan memahami bahwa keberdosaan orang-orang di dunia ini atau keberdosaan kita membuat kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Ido sa sintong na amangina asa ikon pengaro Jesus kuportiyon ala dan tamani taro matahoton matopakotiri tuaro pakikinata dan sumaki taro mga samugbuko pikiran ta sinarungan na lihitay lamo pasokokon diri itu ikon ibana lunamo. Ini adalah ajaran daripada pengajaran teologi Tuhan, ya, Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika manusia pertama itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pertanyaannya kembali, apakah Adam dan Hawa yang datang menjumpai? Ribatado naro apagina menjumpai si Adam dulu, si Hawa Ahmad dulu. Adam dia dulu. Adam dia dulu. Pulau Sonima John Manapan Jolu Martabuni di balik nihau Tuhan on doa. Dari hal ini Bapak Ibu saudara-saudara, dan khotbah kita pada minggu ini banyak perikop yang menjelaskan bahwa Yesus datang ke latar belakang kehidupan manusia yang penuh dengan dosa. Yesus datang menimpa air ke sumur, menjumpai perempuan yang banyak dosa. Yesus datang menjumpai Matius yang dianggap orang-orang berdosa, atau yang dianggap orang-orang ahli Taurat adalah orang yang paling najis. Nah, artinya saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebabnya Yesus mengatakan bahwa Dia adalah darah. Ya. Kenapakah Yesus mengatakan bahwa Dia adalah tabita? Yesus adalah sumber keselamatan kita. Yesus adalah obat yang paling manjur dari segala dosa Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ada obat yang asik yang namanya obat Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita kembali melihat dalam khotbah kita di Matius pasal 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku
Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Asli orang-orang ahli Taurat, para ahli-ahli Farisi, tiap-tiap saat mereka mempersembahkan kurban, mau di badan narobi amanina, gadung akan nama dosa, di nasi gadung api, nalias, namomong dengan akan asli sesuai kriteria, dong di aturan dari badan narobi ini, di nasi gadung mari diangkat imam naking. Marana marhiti at kapatita asa ipelihon gabi tahu kasih sayang Diyos. Imam melalui pada narobi. Nah, kembali kita dalam topik kita pada minggu ini. Kenapakah Yesus harus mengatakan bukan persembahan yang dikehendaki, tetapi sesungguhnya kehidupan yang nyata dari setiap orang percaya. Ya, jelas dikatakan di sini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Molodok belas kasihan mainan berarti asing roha nasihatnya. Artinya, sileho-leho didimakai ima Yesus Kristus, ido na hinalamohon didimata amangina satu hita si kopi. Yesus na mati dari silani, na uhiris yang namatiani, jalan ang manay tubuan kita, ido na hinalamohon didimata, pagkukon na dihita, sahat dihita, gabi ubat ni hado sa utay amangina asa mayuwa. Jadi, ang kapilian sa mga pinatukan niya daripada narobi. Gana pala ibi ang mga natong biya halamohon ni rohan ni Diba. Magtanino ito ang kapilian ka. Persembahan ka mo. Bulo na boto ang iyan sa diya ka nakapasahan bulo ka mo. Alay mo na doon, jadi kaon na ito honok kudi ka sa luna manina. Gana pala itong pilihan kay ang mga nautama diya lupa ni Olo kita mengalihkan mata. Rombong meru apabila daun sebelumnya atas dia rumah dia. Hati kita itu yang paling utama. Kita berikan kepada Tuhan. Karena orang itu biar dipanduin sama dia. Saya terpaksa dirita. Saya terbangun dirita. Naik kita memilihun angkana pulang. Naik kita pada untuk berdirita, awal baru semangat. Semoga ganuk ari ganuk itu kali orang kana rugi kita. Asa naik semangat yang kita, naik daun malak yang kita, naik foto malak yang kita pada pilihan nasuman. Naringga semar pilihan dia rumah dia. Dan sitong namanya dia rumah dia. Karena ganuk akan olo pasangaton rohana tua rumah di mata amina. Dan pasangan ini akan nyamurang kama. Ya. Emang orang dua todo amalnya pasangan itu Tuhan dia. Rohata nau girongan itu diperbaiki. Betul-betul tadi betul lupa ini mata. Pasangan dihibur itu Tuhan dia mata. Dan mungkin Allah kita amalnya mengalihkan akan yang buat nama. Tuhan lupa ini mata sikop dengan alay mo lorongan kabilang Diyos. Haporsiyon kabilang sitong manada Kristo Jesus. Bamungkin budang no. Pagpaksa mga leon ang kasiliho-liho na ipalit ka ko di dohot ng akanasi na isulana tropi. Ang tetapi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ingatkan lewat khotbah pada minggu ini supaya mari kita jangan menjadi seperti ahli-ahli Taurat. Ahli tentang firman Allah, ahli tentang hukum Taurat, tetapi mereka tidak mengenal kasih Allah. Yang paling utama dalam hidup ini, mari kita mengenal kasih anugerah dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kiranya lewat khotbah kita pada minggu ini, lewat pengenalan kita tentang kasih yang ada pada Tuhan, mari kita benar-benar hidup memberikan hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan,
menjadi hidup yang benar-benar mengikut Tuhan dengan setia, dengan benar-benar hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Itulah firman Tuhan